Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman KPSI di seluruh Indonesia. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa lagi dengan saya Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Atas permintaan teman-teman saya buat video lagi ya terkait edukasi kesehatan jiwa, khususnya terkait dengan gangguan skizofrenia. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang stigma gitu. Apa itu stigma dan jenis-jenis stigma dan sebagainya akan kita bahas malam ini melalui video ini gitu ya. Yang pertama gitu ya, apa yang dimaksud stigma? Stigma sendiri adalah dari unsur serapan dari bahasa asing. Namun secara harafiah stigma itu bisa diterjemahkan sebagai cap atau stempel atau noda atau tanda atau pandangan yang negatif yang dilekatkan kepada seseorang gitu. Dalam hal isu kesehatan jiwa, banyak sekali contoh stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa. Yang paling besar itu adalah stigma gila. Jadi gangguan jiwa itu sebenarnya macam-macam, tetapi orang awam melekatkan stigma gila khususnya terhadap kasus gangguan jiwa berat, yaitu skizofrenia. Nah, selain stigma gila, ada juga stigma mengenai masalah kurang iman lah, kurang ikhlas, kurang bersyukur, dianggap sebagai azab atau kutukan, atau dosa-dosa yang kita lakukan mengakibatkan kita mengalami gangguan jiwa, kemudian dianggap sebagai sampah masyarakat yang tidak bisa pulih lagi dan menjadi beban bagi keluarga, dianggap rendah atau hina, martabatnya di bawah orang lain ya. Kemudian dianggap sebagai satu aib yang memalukan bagi keluarga atau orang yang mengalami, dianggap sebagai dosa turunan, dianggap sebagai akibat dari sihir, santet, teluh, atau gangguan roh jahat atau kuasa gelap, tidak bisa pulih dan tidak berfungsi kembali dan lain sebagainya gitu. Itu banyak sekali di tengah masyarakat yang menstigma seperti itu. Nah, sebenarnya stigma itu ada dua macam ya. Yang pertama yaitu stigma yang datangnya dari masyarakat umum terhadap orang dengan gangguan jiwa dan keluarganya. Stigma dari masyarakat ini disebut public stigma atau stigma publik ya. Contoh stigma publik ini tadi adalah stigma gila ya. Akibat stigma ini, orang dengan gangguan jiwa dijauhi, diasingkan, dijadikan bahan ejekan, bahkan dipasung, diterlantarkan, diabaikan oleh negara. Ya, masalah gangguan jiwa dianggap sebagai satu hal yang memalukan negara, dan karena orangnya itu dianggap tidak bisa pulih, ya keluarga tidak perlu ngurusin itu dulu lah. Mendingan ngurusin hal-hal lain yang lebih penting, ngurusin orang yang jelas masih bisa bermanfaat gitu. Nah, ini stigma seperti ini juga bisa menyebabkan orang dengan gangguan jiwa itu malu berobat ya. Orang jadi enggan berkonsultasi dengan petugas kesehatan, khususnya psikolog, psikiater, ya, perawat atau dokter di puskesmas mengenai masalah kesehatan jiwa yang dialaminya. Akibatnya masalah kesehatan jiwa itu menjadi semakin buruk ya, kondisinya makin parah dan tentunya jadi lebih sulit lagi untuk proses pemulihannya. Jadi
hal ini mengakibatkan sebagian besar masalah gangguan jiwa itu terlambat ditangani dan memperrumit masalah yang harus dihadapi untuk mencapai pemulihan. Banyak diantaranya juga jadi menderita dalam diam karena mereka nggak mau mengungkapkan apa yang dirasakan kepada orang lain, enggan mencari pertolongan ke profesional kesehatan jiwa, sehingga hal ini membuat dia jadi sulit untuk ditolong. Nah, kemudian ya kita ada yang namanya self stigma, yaitu stigma yang datang dari diri sendiri kepada kita sendiri ya. Self stigma ini awalnya berasal dari stigma masyarakat atau public stigma yang kemudian kita yakini bahwa itu benar sebelum kita atau keluarga kita mengalami gangguan jiwa ya. Nah, setelah kita dan atau anggota keluarga kita mengalami gangguan jiwa, kita jadi kaget. Kenapa ini bisa terjadi pada diri kita atau keluarga kita? Kita jadi merasa malu, merasa berdosa, merasa diri kita tidak berharga lagi dan tidak ada harapan untuk pulih. Kita merasa menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat. Nah, self stigma ini membuat orang dengan gangguan jiwa semakin tidak berdaya untuk bangkit karena ia terjebak dalam sikap mengasihani diri atau self pity, membentuk pola pikir korban atau victim mentality, bahwa saya ini adalah korban dari dari keadaan, ini dari masyarakat yang kurang baik ke saya, bahkan kadang-kadang menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan dan sebagainya gitu ya. Self stigma pada keluarga atau caregiver membuat keluarga itu menjadi malu dan menarik diri dari pergaulan. Dia enggan bercerita pada orang lain, berusaha mengatasi masalah kesehatan jiwa ini sendirian. Contoh self stigma ini ya, kalau dalam proses pemulihan misalnya ya, ada orang dengan skizofrenia yang kita dampingi, kita ajak bekerja ya di rumah, misalnya membersihkan kamar, menyapu, ngepel. Dia menolak dengan jawabannya, saya kan pasien skizofrenia, saya nggak bisa bekerja lagi. Nah, saya butuh bantuan orang lain gitu. Nah, dia di rumah tidak mau bekerja, tidak mau beraktivitas dengan alasan sakit dan seterusnya ya. Nah, menjadikan penyakit ini sebagai tameng atau alasan untuk terus berada di zona nyaman yang melenakan ini mengakibatkan kita menjadi lumpuh dan terus-menerus dalam posisi tidak berdaya dan menghalangi kita untuk pulih dan mandiri. Nah, itu dua jenis stigma ya. Nah, terus dari mana dasarnya stigma? Dari mana datangnya stigma sebenarnya? Ya tentu saja ya, sumber yang paling mendasar adalah kurangnya pengetahuan tentang masalah kesehatan jiwa. Atau lebih spesifiknya lagi, pengetahuan tentang otak dan perilaku manusia atau brain and behavior. Kenapa bisa demikian? Karena memang riset atau penelitian tentang otak dan perilaku atau brain and behavior tadi jauh tertinggal dari riset-riset tentang penyakit yang menular dan mematikan ya. Jadi itu yang disebut communicable disease, sementara untuk gangguan jiwa non communicable disease atau penyakit tidak menular yang dianggap tidak mematikan secara langsung ya. Orang dengan gangguan jiwa bisa gangguan jiwanya bisa mengakibatkan kematian, misalnya kalau ODGJ itu nggak berobat terus melukai orang lain ya, membahayakan orang lain atau membahayakan diri sendiri. Tetapi dia tidak menular dan kemudian membunuh orang lain gitu, mematikan gitu. Karena itulah banyak orang jadi tidak tertarik pada isu kesehatan jiwa. Demikian juga pemerintah atau para penentu kebijakan lainnya termasuk para wakil rakyat seringkali menjadi tidak tertarik untuk membahas isu kesehatan jiwa dan akhirnya penanganan masalah kesehatan jiwa ini jadi terabaikan.
Stigma juga bisa datang dari dampak gangguan yang dialami oleh orang dengan gangguan jiwa. Artinya stigma dari orang dengan gangguan jiwa itu sendiri ya, karena kurangnya pengetahuan ilmiah soal gangguan jiwa mengakibatkan terlambatnya pengembangan layanan kesehatan jiwa, kemudian kurangnya dukungan untuk layanan publik lainnya, termasuk layanan sosial buat ODGJ dan keluarganya. Dan akibatnya ya masalah gangguan jiwa ini terlambat ditangani gitu. Termasuk juga tadi ya dukungan sosial, finansial ya, bantuan sosial itu juga terlambat gitu. Keluarga yang putus asa kemudian memasung dan menelantarkan ODGJ. Nah, masyarakat yang melihat ODGJ yang terlantar itu kemudian membentuk citra bahwa ODGJ itu seperti mereka yang menggelandang, gimbal, kotor ya, bawa sampah, telanjang dan sebagainya gitu. Atau mereka yang terpasung. Jadi image kita tentang orang dengan gangguan jiwa selalu terhubung dengan hal-hal yang jelek seperti itu ya. Nah, atau juga ada berita-berita ketika misalnya orang dengan gangguan jiwa mengamuk ya, atau membunuh keluarganya atau orang yang berada di dekatnya, mereka berperilaku aneh, bahkan ada masyarakat yang kemudian nanggepin dia, nanya nomor togel dan sebagainya ya. Nah, sebagian lagi menganggap ODGJ itu sosok yang menakutkan, sebaiknya diasingkan di suatu tempat tertentu, di penampungan tertentu, dan diperlakukan diskriminatif. Jangan sampai dia masuk ke dalam perkampungan misalnya gitu ya. Jadi dia dibuang ke pinggir desa, kadang-kadang di tengah hutan, diberikan gubuk, dirantai dan sebagainya. Nah, orang dengan gangguan jiwa itu juga merawat dirinya menurun ya, sehingga penampilannya juga kotor seringkali ya. Dia putus dari realitas, dia ngomong sendiri, ketawa sendiri, itu juga menimbulkan stigma ya, karena tadi ya terlambat dibawa berobat ya. Ada juga ya gara-gara masalah kesehatan jiwa yang dialaminya, orang dengan gangguan jiwa itu misalnya ada juga yang manipulatif, meminjam uang, menipu dan berperilaku yang beresiko dan lain-lainnya gitu. Jadi akibat gejala itu juga bisa menimbulkan stigma ya. Nah, ya kenapa bisa begitu? Ya salah satunya ya karena tadi self stigma bahwa gak ada tuh yang namanya gangguan jiwa gitu. Sehingga ketika orang mengalami gejala-gejala seperti itu, kemudian dia nggak merasa dirinya sakit atau dia membutuhkan pertolongan ya. Nah, dia merasa bahwa bukan dirinya kadang-kadang yang salah, tapi orang di sekitarnya yang salah gitu. Nah, akibatnya terjadilah kasus-kasus yang akhirnya menimbulkan stigma di masyarakat. Nah, ODGJ itu mungkin ya, kalau apalagi untuk pasien skizofrenia itu hampir sebagian besar itu awalnya tidak mengetahui ada perubahan pada dirinya, baik dari sisi pikir, emosi dan perilaku. Dia nggak sadar dirinya sakit, dia merasa tidak butuh obat, tidak perlu berobat, dan dia nggak mau minum obat. Akhirnya dia kondisinya memburuk, putus dari realitas dan akhirnya menimbulkan masalah di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Ya, oleh karena itu kita sebaiknya perlu belajar tentang masalah kesehatan jiwa sehingga kita bisa mengenali secara dini gejala-gejalanya orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Kemudian apabila terjadi pada diri kita ya kita segera berkonsultasi kepada profesional kesehatan jiwa. Kalau pada orang-orang di sekitar kita, mari kita ajak dia untuk terbuka dan berkonsultasi dengan profesional kesehatan jiwa di layanan kesehatan terdekat
yaitu mulai dari puskesmas, RSUD, atau bisa ke rumah sakit jiwa terdekat. Nah, bagaimana nih kita menghapus stigma terhadap gangguan jiwa? Ya, caranya kita harus melakukan promosi terus-menerus, edukasi yang tiada henti-hentinya setiap saat. Jadi nggak bisa cuma sporadis atau anget-anget tai ayam ya, cuma pada waktu wah lagi semangat-semangat. Nah, kemudian besoknya kendor lagi. Nah, untuk masalah kesehatan jiwa ini harus dilakukan secara rutin, berkala, dan terus menerus. Jadi kita nggak boleh ada kena lelah karena ini bagian dari proses rentang hidup semua manusia gitu ya. Kemudian kita dukung layanan kesehatan jiwa yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu dari puskesmas, RSUD, RS Jiwa, agar mereka dapat melakukan tugas untuk deteksi dini gangguan jiwa di lingkungan. Kemudian kita bantu untuk mengedukasi masyarakat ya, mendorong masyarakat untuk mencari pertolongan, berkonsultasi mulai dari puskesmas tadi. Jangan sungkan-sungkan bahwa gangguan jiwa itu bukan aib, bahkan ketika kita konsultasi itu adalah sikap positif untuk menjaga kesehatan jiwa raga kita ya. Terus kemudian nanti biasanya ya petugas itu akan membantu mengarahkan. Jadi kalau misalnya bisa ditangani di puskesmas atau obatnya ada di puskesmas, mungkin dokter umum atau perawat juga akan membantu kita mendapatkan pengobatan yang baik, mendapatkan konselingnya dengan psikolog di puskesmas misalnya. Tapi kalau misalnya nggak bisa ditangani di puskesmas, pasti akan dirujuk ke poliklinik jiwa di RSUD terdekat. Bahkan apabila membutuhkan penanganan lebih intensif lagi, bisa dirujuk ke rumah sakit jiwa terdekat ya. Dan kita perlu tahu bahwa obat-obatan gangguan jiwa itu semuanya udah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Yang kedua ya teman-teman, para penyintas gangguan jiwa serta keluarganya, mari kita membantu penelitian ilmiah kesehatan jiwa. Jadi meskipun ini musibah bagi kita, tapi kita bisa membantu para ahli mencari solusi terhadap masalah kesehatan jiwa ini dengan kita terlibat dalam penelitian ilmiah. Jadi banyak aspek kesehatan jiwa yang terus digali oleh para peneliti, dan kemudian terungkap fakta-fakta ilmiah yang baru yang kemudian suatu saat bisa menemukan solusi masalah gangguan jiwa. Sehingga musibah yang saat ini kita rasakan dapat menjadi hikmah yang luar biasa untuk membantu keluarga lain yang terimbas masalah kesehatan jiwa di kemudian hari ya. Riset-riset ini juga akan digunakan oleh pemerintah untuk mengembangkan sistem layanan kesehatan jiwa yang lebih baik, layanan sosial atau layanan publik lainnya, dan pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa serta keluarganya ya. Yang juga nggak kalah pentingnya ya kalau kita mau menghapus stigma adalah kita harus berbicara secara terbuka tentang masalah gangguan jiwa tanpa malu-malu ya. Jadi kalau kita diem aja, kita menganggap ini aib dan sebagainya, akhirnya mitos-mitos yang salah atau yang buruk di masyarakat itu tidak bisa kita bahas, tidak bisa kita bongkar, dan tidak bisa kita runtuhkan ya. Tapi kalau kita berbicara bahwa masalah kesehatan jiwa ini adalah sama seperti bicara tentang penyakit-penyakit lainnya, maka perlahan-lahan fakta-fakta yang sesungguhnya tentang masalah kesehatan jiwa itu akan dapat dipahami oleh masyarakat dan kemudian bisa mengikis pelan-pelan stigma ya. Jadi masyarakat akan bisa menilai mana nih yang fakta, mana yang ilmiah, mana yang hoax atau fake news ya, berita palsu ya, atau kebohongan. Nah itu nanti masyarakat akan mampu menilai sendiri gitu mana yang benar ya. Nah, kemudian juga gini ya,
kalau kita terbuka itu nanti masyarakat tahu bahwa gangguan jiwa itu memang sebenarnya adalah disebabkan oleh brain disorder gitu, atau kalau di luar negeri disebutnya neurobiological disorder. Jadi ketika misalnya orang bilang orang gangguan jiwa tuh kurang iman, uh, negative thinking gitu, terus kurang bersyukur dan sebagainya. Ya mungkin ada seperti itu, tetapi dengan penelitian yang ilmiah kita tahu bahwa misalnya orang depresi itu ngomongnya negatif, terus seakan-akan kurang bersyukur, kurang ikhlas. Itu bukan karena dia itu kurang ikhlas, tetapi ungkapan tersebut merupakan dampak dari gejala depresi yang dialaminya gitu. Sehingga dia harus ditolong agar bisa mengubah situasi itu menjadi lebih baik, agar dia bisa pulih gitu ya. Jadi masalah gangguan jiwa ini bisa dialami oleh siapapun, tidak pandang suku, agama, ras, kaya, miskin, ya cakep atau jelek atau apalah, semua tuh nggak ada yang bisa imun terhadap masalah kesehatan jiwa ya. Nah kemudian bagian dari keterbukaan tadi adalah gini, para penyintas gangguan jiwa ya, atau survivor nih ya, atau people with life experience dan keluarganya juga perlu berbagi kisah pemulihannya ya, khususnya kisah sukses pemulihan, tips dan trik bagaimana mengelola gejala, kemudian gimana sih mengakses layanan kesehatan, berobat dengan BPJS, hal-hal seperti itulah, konten-konten positif yang menimbulkan harapan bahwa gangguan jiwa serumit apapun tuh bisa kita kelola dengan baik gitu ya. Kemudian juga dengan berbagi kisah-kisah inspiratif pulih dari gangguan jiwa, kita bisa mengangkat sisi positif dari peristiwa yang kita alami, atau ada inspirasinya kok di balik itu gitu. Daripada ya berita pemasungan, berita ODGJ yang terlantar dan sebagainya gitu ya. Kita juga ingin agar semua pihak gitu stop melakukan eksploitasi terhadap ODGJ, baik kasus-kasus pemasungan, kasus keterlantaran atau ODGJ menggelandang di media sosial ya. Bila kita memang peduli, marilah kita bersama-sama mengadvokasi kepada pemerintah daerah, juga pemerintah pusat agar mampu turun tangan membangun sistem layanan kesehatan dan sosial ya. Bukan cuma puskesmas, RSUD, rumah sakit jiwa yang dibangun dan diperbaiki layanannya, tapi kita juga butuh obat-obat yang lengkap dan bermutu, yang memadai untuk pemulihan, serta terapi pendukung yang lainnya gitu. Kemudian juga terapi pendukung lainnya, salah satunya terapi rehabilitasi psikososial, di mana orang dengan gangguan jiwa bisa dilatih untuk kepatuhan minum obat, basic life skill ya, tentang daily activity, kemudian juga social skillnya dalam berkomunikasi, bermasyarakat kembali, dan terakhir juga living skill, kemampuan dia untuk hidup secara otonom dan mandiri, bisa bekerja dan menghidupi dirinya sendiri gitu, menghadapi masalah dan menyusun rencana kehidupan masa depan dengan inisiatifnya sendiri gitu ya. Sementara itu buat teman-teman ODGJ yang menggelandang atau terlantar, pemerintah harus membangun panti bina laras gitu di setiap provinsi, bahkan kalau perlu tiap kabupaten dan kota, sehingga kita nggak banyak lagi melihat teman-teman menggelandang di jalan dengan kondisi kejiwaan gitu. Ya khususnya kondisi kesehatan ya, gangguan jiwa berat yang tidak tertangani gitu. Jadi udah harus ada itu di tiap provinsi. Kita ingin memutus mata rantai homelessness atau masalah gelandangan psikotik ini. Kemudian juga kita butuh layanan kegawat daruratan di jiwa, khususnya ambulans yang bisa berkunjung ke rumah,
Sehingga teman-teman ODGJ yang masih belum berani datang ke layanan kesehatan itu bisa dibantu di rumah gitu ya. Demikian juga layanan sosial, khususnya jaminan sosial, yaitu bukan buat orang dengan gangguan jiwa aja ya, tetapi juga dengan para penyandang disabilitas lainnya juga butuh jaminan sosial, yaitu bantuan biaya hidup agar mereka bisa hidup bermartabat lah, tidak merasa dia membebani keluarga, dan akhirnya dia bisa merasa dia bisa mandiri lah dalam keterbatasan tersebut ya. Nah, kalau pemerintah itu udah mau membangun itu semua, kita harapkan sih stigma pelan-pelan akan memudar dan hilang gitu. Kemudian stigma ini ya bukan cuma dialami oleh orang dengan gangguan jiwa dan keluarganya ya, tapi bisa juga berdampak pada layanan rumah sakit jiwa, pada profesi kesehatan jiwa gitu. Misalnya ya, ada orang yang malu dirawat di rumah sakit jiwa. Padahal ya rumah sakit jiwa itu sama seperti rumah sakit jantung, rumah sakit kanker, rumah sakit otak dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada bedanya, cuma berbeda fokus organ yang terdampak masalah kesehatan jiwa, kesehatannya aja gitu ya. Kemudian juga profesinya, misalnya ya psikolog tadi, ngapain konsultasi ke psikolog, emangnya gue gila. Nah, jadi psikolognya juga gitu. Kemudian dokter psikiater, dia dianggap dokter gila gitu. Bahkan di antara profesi dokter lainnya ada loh yang merendahkan profesi psikiater ini. Padahal ya sebenarnya sama-sama membantu masyarakat lah yang mengalami masalah kesehatan. Jadi nggak boleh lagi ada stigma seperti itu. Nah, ada juga stigma terhadap obat, yaitu namanya drug shaming. Ketika orang dengan skizofrenia harus minum obat dalam jangka panjang atau bahkan seumur hidup, ada yang bilang katanya, kalau masih minum obat berarti belum sembuh. Itu juga stigma. Lemah lo, kayak gitu aja masa lo masih minum obat, lo tergantung sama obat lo gini-gini. Nah, itu namanya drug shaming juga. Jadi membuat orang merasa malu dia masih harus minum obat. Padahal ya gangguan jiwa seperti skizofrenia itu membutuhkan pengobatan rutin dalam jangka panjang dan bahkan seumur hidup. Apabila itu berguna buat membantu kehidupannya dia bisa mandiri, dia bisa menikmati hidup, biasa sehat, why not gitu, ya kan? Jadi minum obat tuh bukan suatu tanda kelemahan. Mengalami skizofrenia bukan suatu tanda kelemahan. Mengalami depresi juga demikian. Bahkan ada yang bilang bahwa orang yang depresi itu bukan orang lemah, tapi orang yang bertahan menunjukkan bahwa dia kuat dalam jangka waktu yang lama. Akhirnya dia tidak tahan lagi dan jatuhlah dia dalam kondisi depresi gitu. Jadi inilah kesadaran-kesadaran seperti ini yang harus kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar di masa depan itu masyarakat Indonesia lebih ramah terhadap orang dengan gangguan jiwa gitu. Kita saling menghargai, saling dukung ya, bukannya saling bully atau saling menghina, meremehkan gitu. Kita perlu sadar tadi bahwa masalah gangguan jiwa itu umumnya memang kompleks dan ada faktor biologisnya, yaitu disebut brain disorder atau neurobiological disorder. Jadi kalau di negara-negara maju hal seperti ini udah sesuatu kesadaran atau pengetahuan yang umum gitu. Saya udah pergi ke berbagai negara maju ya maupun negara berkembang. Ya di negara nggak maju berkonsultasi ke psikolog, psikiater itu adalah
bagian dari uh, bagian dari kehidupan yang udah umum, udah biasa gitu. Bahkan orang-orang terkenal, orang kaya itu pasti dia berkonsultasi ke profesional kesehatan jiwa agar dapat dibantu menghadapi masalah-masalah kehidupan, ya nggak semuanya kita simpen sendiri, kita pusing sendiri, tapi dibantu oleh profesional gitu. Minum obat kalau diperlukan ya asal dengan resep dokter dan kita patuh terhadap petunjuk dokter, insya Allah aman dan bisa membantu kita kembali pulih, bisa hidup yang berkualitas lagi gitu ya. Nah, sementara ini kita sampai di sini dulu. Nanti terkait dengan stigma-stigma tertentu ya tadi kita akan bahas di lain waktu. Ya, semoga edukasi ini bisa membantu teman-teman semua dalam memahami stigma terhadap isu gangguan jiwa, dan bersama-sama kita bekerja nyata untuk menghapusnya sedikit demi sedikit. Ya harus dimulai dari diri sendiri ya. Jadi jangan kita menuntut orang lain untuk berubah pandangannya terhadap kita, tapi kita mulai dari sendiri. Khususnya bagi teman-teman para penyintas gangguan jiwa ya, kita harus jaga rawat diri kita sebaik mungkin, tidak untuk orang lain sih, tapi untuk kita sendiri agar kita hidupnya itu bisa happy lagi, bisa berkualitas lagi, bisa menikmati hidup, bisa mandiri dan sebagainya. Itu untuk kita sendiri. Dan secara otomatis kalau kita bisa mandiri, bisa pulih, ya itu akan otomatis menjadi alat untuk menghapus stigma yang paling efektif gitu. Oke teman-teman, segitu aja edukasi dari saya malam ini. Besok kita lanjutkan lagi ya. Semoga informasi ini berguna. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, kemudian share, dan kalau bisa komen-komen yang positif dan membangun agar kita bersama-sama bisa membangun sistem kesehatan jiwa dan kepedulian kesehatan jiwa yang baik di negara kita ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.